Awalnya, ia hanya seorang kuli miskin yang ingin menolong wanita hamil yang tergeletak sendirian di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, dari niat sederhana itu, membuka kisah luar biasa yang mengubah hidup mereka berdua setelahnya. Siang itu, matahari menumpahkan panasnya tanpa ampun. Kawasan perumahan elit dipenuhi suara palu, mesin bor, dan teriakan mandor yang bersahutan. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pria bernama Heru, 28 tahun, berjalan pelan di trotoar sambil mengusap keringat di lehernya yang legam. Kaos abu-abu lusuhnya menempel basah di punggung. Topi coklat tua di kepalanya pun sudah pudar warnanya. Teman-temannya sudah lebih dulu menuju warung di ujung jalan, tapi Heru memilih berjalan perlahan. Ia ingin menikmati hembusan angin panas yang, meski kering, setidaknya sedikit menyingkirkan debu yang beterbangan. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Seorang wanita tergeletak di trotoar, tepat di bawah pohon flamboyan yang rindang. Dres kuning yang dikenakannya tampak mencolok di antara bayangan daun, dan tubuhnya tidak bergerak. Heru spontan berlari mendekat. Jantungnya berdetak keras. Sesampainya di sana, ia terkejut, perut wanita itu besar, jelas sekali hamil tua. Bu, ibu kenapa? Seru Heru cemas, menepuk pelan pipi wanita itu. Tak ada respon. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Heru menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Jalanan sepi. Tanpa pikir panjang, ia berjongkok, lalu mencoba mengangkat tubuh wanita itu. Tangannya gemetar karena gugup, tapi ia tetap memanggulnya menuju pinggir jalan, berharap ada mobil yang lewat. Beberapa detik kemudian, sebuah taksi muncul dari kejauhan. Heru melambai-lambaikan tangan sekuat tenaga. Sopir berhenti, dan tanpa banyak bicara, Heru memohon, "Pak, tolong, bantu saya bawa dia ke rumah sakit." Di dalam mobil, Heru duduk di kursi belakang, memangku kepala wanita itu dengan hati-hati. Nafasnya tersengal. Peluh menetes dari dahinya. Wanita itu menggeliat pelan, membuka mata sekilas lalu meringis kesakitan. "Perutku sakit," bisiknya lemah, sebelum kembali terpejam. Heru panik. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan selain memohon agar sopir mempercepat laju mobil. Dalam benaknya hanya satu hal, wanita ini harus selamat. Ia tak tahu siapa namanya, dari mana asalnya. Yang ia tahu, hanya ia yang bisa menolongnya saat ini. Mobil berhenti mendadak di depan rumah sakit. Heru melompat turun lebih dulu, lalu membantu sopir menurunkan wanita hamil itu. Nafasnya tersengal, wajahnya makin pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tolong, Bu, ada yang mau melahirkan," teriak Heru panik pada perawat di dekat pintu masuk. Beberapa perawat segera berlari membawa tandu. Heru ikut di belakang, tak peduli sandal jepitnya hampir putus, atau baju kotornya mengundang tatapan aneh dari pengunjung rumah sakit. Tubuh wanita itu dibaringkan di atas tandu, lalu dibawa ke ruang bersalin. "Kamu suaminya?" tanya salah satu perawat cepat. Heru terdiam kaku. "Bukan, Bu, saya cuma nemuin dia di jalan," jawabnya gugup. Tapi perawat itu hanya mengangguk singkat dan menyuruhnya menunggu di luar. Heru menatap pintu ruang bersalin yang tertutup. Suara jeritan dari dalam membuat tenggorokannya kering. Ia tak pernah mendengar suara seorang perempuan menahan sakit seperti itu. Waktu seolah berjalan lambat. Ia duduk di kursi tunggu, kepala tertunduk, sementara orang-orang lalu lalang menatapnya heran. Kuli lusuh di rumah sakit besar, duduk gelisah dengan mata cemas. Tangannya terus memijat lutut, menahan gugup. Lalu, setelah hampir 1 jam, seorang perawat keluar dengan senyum lelah. "Ibu dan bayinya selamat," katanya singkat. Heru langsung berdiri. Matanya berbinar lega. Ia ingin bicara, tapi bibirnya keluh. Ia hanya menunduk, menghela napas panjang, seolah baru terbebas dari sesuatu yang berat. "Terima kasih, Bu, terima kasih banyak," ucapnya tulus. Perawat itu tersenyum kecil. "Ibu itu beruntung kamu cepat menemukan dia. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin beda ceritanya." Ucapan itu membuat dada Heru hangat. Tapi juga timbul rasa aneh,
semacam ikatan yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi kini nasib mereka terasa terhubung oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Beberapa jam setelah proses melahirkan, Heru masih duduk di kursi tunggu. Matanya menatap kosong ke lantai. Ia tak berani pulang. Rasa tanggung jawab membuatnya sulit pergi begitu saja. Saat matanya hampir terpejam karena lelah, suara langkah cepat membuatnya tersentak. Pintu ruang bersalin terbuka. Wanita bergaun kuning itu muncul, kini sudah berpakaian pasien. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tajam menatap Heru. "Kamu?" Suaranya bergetar antara bingung dan marah. Heru berdiri kikuk. "Iya, Bu, saya yang nemuin Ibu di trotoar tadi. Ibu pingsan." "Jangan panggil aku Ibu," potongnya cepat. "Kenapa kamu ada di sana? Kamu ngikutin aku ya? Kamu mau apa sebenarnya?" Heru kaget setengah mati. "Ngikutin? Enggak, saya cuma nolongin, saya nggak tahu Ibu siapa." Nama di papan identitasnya terbaca jelas, Santi. Tatapannya menusuk. "Kamu pikir aku percaya? Lihat penampilanmu, lusuh, kotor. Mungkin kamu pikir aku wanita kaya yang bisa kamu manfaatkan." Heru menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah menahan malu dan sakit hati. "Saya cuma pengen bantu, kalau nggak mau saya di sini, saya pergi aja." Suaranya pelan, tapi tegas. Santi terdiam. Tatapan marahnya perlahan goyah. Ada rasa bersalah yang sempat muncul di hatinya, tapi segera ia tepis dengan gengsi yang tinggi. "Ya sudah, pergi saja," ujarnya dingin. Heru menunduk. Sekali lagi. Tanpa banyak kata, ia berbalik dan melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya berat, tapi tegas. Di belakangnya, Santi hanya bisa menatap punggung pria itu yang semakin menjauh, hingga menghilang di balik koridor rumah sakit. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia baru saja melahirkan, pikirannya kacau, emosinya tak menentu. Tapi ada sesuatu dari tatapan Heru yang membuat hatinya tak tenang. Tatapan yang tulus, jujur, dan bersih dari kepentingan. Tatapan yang justru menimbulkan rasa bersalah yang tak bisa ia pahami. Beberapa hari berlalu sejak hari kelahirannya. Santi masih dirawat di rumah sakit, bersama bayi mungil yang kini menjadi pusat dunianya. Setiap kali ia menatap wajah kecil itu, rasa haru dan bingung berbaur jadi satu. Bayi itu lahir ke dunia tanpa sosok ayah yang menunggu di depan pintu ruang bersalin. Dan lelaki yang sempat menolongnya, malah pergi tanpa jejak. Suatu sore, Santi memberanikan diri bertanya pada perawat. "Laki-laki yang ngantarin aku waktu itu, dia siapa?" Perawat hanya mengangkat bahu. Katanya namanya Heru. Cuma itu yang dia bilang. Nama itu terus terngiang di kepala Santi. Heru. Ia tak tahu kenapa merasa terusik. Di awal, ia marah karena salah paham. Tapi semakin hari, rasa bersalah itu tumbuh dan menempel di hati. Laki-laki itu menolongnya tanpa pamrih, bahkan rela kotor, panik, dan berpeluh demi menyelamatkan dirinya. Sementara dirinya malah membalas dengan kata-kata tajam. Setelah diizinkan pulang, Santi mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia menelepon pihak rumah sakit, berharap mendapatkan alamat atau kontak Heru. Tapi hasilnya nihil. Data pasien hanya mencatat nama depan. Tak ada alamat, tak ada nomor, tak ada jejak. Heru menghilang, seperti bayangan yang ditelan waktu. Malam-malam berikutnya terasa panjang. Saat bayinya tidur, Santi sering termenung di tepi jendela. Angin malam berembus pelan, membawa kembali bayangan seorang pria berkaos lusuh yang menggendongnya dengan panik di bawah terik matahari. Tatapan Heru terbayang jelas di benaknya. Polos, jujur, penuh kepedulian. "Kenapa aku malah kepikiran orang itu?" gumamnya lirih sambil menatap lampu jalan di kejauhan. Ia menggenggam jari mungil bayinya, lalu berbisik. "Suatu hari, ibu akan cari dia, setidaknya untuk berterima kasih." Waktu berlalu cepat. 2 bulan sudah sejak kelahiran bayinya. Hidup Santi perlahan mulai tenang. Kini ia tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap dan tekanan keluarganya.
Keputusan itu ia ambil setelah pertengkaran besar dengan keluarganya, yang menolak kehadiran bayi tanpa ayah. Santi pergi diam-diam, membawa bayinya dan tekad untuk hidup mandiri. Namun ada satu hal yang tak bisa ia lepaskan, Heru. Nama itu terus menghantui benaknya. Setiap kali menatap anaknya, ia teringat wajah panik pria itu di dalam taksi, tangan gemetarnya yang menahan tubuhnya agar tak jatuh. Heru, seperti potongan cerita hidupnya yang belum selesai. Suatu sore, ketika Santi mampir ke warung untuk membeli susu, ia mendengar percakapan dua pria di sebelahnya. "Jangan lupa beli kerupuk," titipannya Heru. Langkah Santi terhenti. Nama itu membuat jantungnya berdebar. Ia menoleh cepat. "Maaf, Bapak bilang siapa tadi?" tanyanya sopan. Salah satu pria menatapnya heran. "Heru, kuli bangunan di proyek perumahan elit sana." "Kenapa, Bu?" Santi tersenyum tipis, berusaha menahan degup jantung yang tak karuan. "Oh, nggak apa-apa. Saya cuma penasaran," jawabnya pelan. Tapi beberapa langkah kemudian, ia berhenti. Dalam hatinya, keputusan sudah bulat, ia akan mencari Heru. Malam itu, Santi memandangi bayinya yang tertidur pulas. "Besok kita cari orang baik itu, ya, Nak?" bisiknya lembut sambil mengelus rambut halus sang buah hati. Entah mengapa, ada getaran halus di dadanya, antara harap, gugup, dan sesuatu yang belum ia pahami. Ia tahu, pertemuan itu mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi apakah perubahan itu akan berakhir manis, atau justru menyakitkan? Ia belum tahu. Keesokan harinya, Santi berangkat pagi-pagi. Bayinya ia gendong dengan kain sederhana. Udara masih lembab saat langkahnya tiba di kawasan proyek perumahan yang disebut dua pria kemarin. Suara mesin, palu, dan teriakan mandor bergema keras. Bau semen bercampur debu memenuhi udara. Begitu ia melangkah melewati gerbang proyek, para pekerja menoleh heran. Seorang wanita muda berpakaian rapi membawa bayi, itu jelas bukan pemandangan biasa di tempat seperti ini. Santi menatap sekeliling, mencoba menemukan wajah yang pernah ia lihat 2 bulan lalu di rumah sakit. "Permisi, apa di sini ada yang namanya Heru?" tanyanya kepada salah satu kuli yang sedang mengaduk semen. Kuli itu mengerutkan dahi, lalu menunjuk ke arah belakang bangunan. "Itu, Mbak yang kaos abu-abu itu, Heru, lagi ngangkut bata." Santi menoleh, dan dadanya langsung bergetar. Di sana, berdiri seorang pria berkulit coklat, kurus, mengenakan topi lusuh dan celana pendek pudar. Keringat menetes di wajahnya, tapi tatapannya tetap fokus pada pekerjaannya. Heru tak menyangka hari itu akan mempertemukannya kembali dengan sosok yang dulu hanya ia kenal sebagai wanita yang selamat. Ia sedang membawa ember, pakaiannya lusuh, wajahnya kotor oleh debu proyek, ketika sebuah suara lembut memanggil namanya. "Heru." Ia menoleh, dan hampir saja ember di tangannya terjatuh. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda, wajah yang tak asing baginya. Santi. Namun kini ia tak sendiri. Di pelukannya ada bayi kecil yang tengah tertidur pulas. "Ibu," suara Heru parau, nyaris tak keluar. Santi tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. "Namaku Santi," katanya lembut. Heru terpaku. Tak tahu harus berkata apa. Beberapa pekerja di sekitar mulai berbisik-bisik, tapi Santi tak peduli. Ia melangkah mendekat. "Aku datang untuk berterima kasih," katanya pelan. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku dan anakku nggak akan selamat." Heru menunduk, suaranya bergetar. "Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya, Bu." Ada keheningan di antara mereka. Di tengah debu, panas, dan aroma semen yang menyesakan, entah kenapa, ada kehangatan yang menenangkan. Hari itu berlalu, tapi bayangan Santi tak pernah hilang dari kepala Heru. Wajahnya, senyumnya, bayinya yang tenang dalam pelukan, semuanya menempel kuat di benak pria sederhana itu. Sore berikutnya, setelah kerja, Heru membersihkan diri seadanya di belakang proyek. Saat hendak pulang, ia mendapati Santi sudah menunggunya di bawah pohon flamboyan.
Tempat yang sama di mana takdir pertama kali mempertemukan mereka. "Heru," sapa Santi lembut. "Boleh aku bicara sebentar?" Heru menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu mengangguk. "Ada apa, Mbak Santi?" Santi menatapnya dalam, lalu menunduk sesaat. "Maaf, aku datang bukan cuma buat bilang terima kasih. Aku pengen minta tolong." Heru terdiam. "Aku butuh teman beberapa hari. Bukan soal uang. Aku cuma butuh seseorang yang bisa bantu jaga aku dan bayiku. Kadang malam-malam, bayi ini rewel, dan aku nggak tahu harus gimana. Kamu satu-satunya orang yang aku percaya." Heru mengusap tengkuknya, canggung. "Duh, Mbak, saya cuma kuli. Rumah kontrakan saya kecil, kotor. Lagian, saya juga nggak enak sama tetangga kalau tahu ada perempuan sering datang." Santi menarik napas panjang. "Aku nggak minta kamu tinggal bareng. Aku cuma butuh bantuan kecil. Kadang nganter beli kebutuhan, atau bantu kalau aku panik." Heru terdiam. Ia tahu, omongan orang bisa kejam. Tapi melihat mata Santi yang jujur dan lelah, hatinya luluh juga. "Kalau cuma bantu hal kecil, saya bisa, Mbak. Tapi jangan sering-sering ya, takutnya orang salah paham." Santi tersenyum tipis. "Terima kasih, Heru. Aku janji nggak akan nyusahin kamu." Sore itu mereka berjalan berdampingan menyusuri trotoar yang sama, tempat takdir dulu mempertemukan mereka. Bedanya, kini Santi tak lagi pingsan, dan Heru tak lagi sekadar penolong. Perlahan, ia mulai jadi bagian kecil dari hidupnya. Hari demi hari berlalu. Heru sering datang membantu Santi. Kadang membelikan kebutuhan bayi, kadang hanya menemani sambil mendengarkan tawa kecil si bayi. Lambat laun, kecanggungan di antara mereka berubah jadi kehangatan. Heru belajar menggendong bayi, menimang hingga tertidur. Sementara Santi, diam-diam menyiapkan cemilan sederhana untuknya setiap kali ia datang. Suatu sore, hujan turun perlahan. Mereka duduk di teras kontrakan kecil Santi. Bayinya tidur pulas di ayunan kain, sementara suara hujan mengisi keheningan di antara mereka. "Heru," ucap Santi lirih. "Boleh aku jujur tentang sesuatu?" Heru menoleh pelan. "Tentu, Mbak." Santi menunduk. Jemarinya bergetar. "Dulu aku hamil bukan karena cinta. Pria itu cuma main-main. Begitu tahu aku hamil, dia pergi. Aku malu, aku kabur dari rumah. Hari kamu nemuin aku pingsan, itu hari aku baru aja kabur. Aku nggak punya siapa-siapa." Hening. Hanya suara hujan yang menetes di genting. Heru menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Saya ngerti, Mbak. Kadang orang baik bisa ketemu orang yang salah. Tapi kamu kuat. Kamu berjuang sampai anakmu lahir. Itu hebat." Santi menatapnya, matanya berkaca. "Kamu nggak jijik sama aku?" tanyanya pelan. Heru tersenyum samar. "Kenapa harus jijik? Saya juga bukan orang sempurna. Bedanya, kamu jatuh karena cinta, saya jatuh karena hidup." Kata-kata itu membuat Santi terdiam. Ada sesuatu di dada yang hangat, yang lama tak ia rasakan, rasa diterima tanpa dihakimi. Hujan makin deras. Dan di bawah rintiknya, dua manusia dari dunia berbeda duduk berdampingan dalam diam. Mereka tak sadar, di tengah kesunyian itu, benih kehangatan mulai tumbuh perlahan. Hari-hari berikutnya, Heru dan Santi makin dekat. Tak banyak bicara, tapi saling memahami. Heru datang hampir setiap sore setelah kerja, disambut senyum Santi dan tawa kecil bayinya. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan itu. Di proyek, gosip mulai beredar. Katanya, Heru punya pacar janda muda di kontrakan belakang pasar. Siang itu, di tengah panas terik dan suara mesin bor yang menggema, Heru sedang bekerja di lantai 2 bangunan. Ia menapaki papan kayu yang ternyata sudah rapuh. Dalam sekejap, papan itu patah, dan tubuh Heru jatuh menghantam tanah dengan keras. Jeritan rekan-rekannya memecah suasana, semua orang panik berlari menghampiri. Syukurlah,
Nyawanya selamat. Tapi kakinya terkilir parah dan harus dibalut perban, membuatnya tak bisa bekerja untuk sementara waktu. Kabar tentang kecelakaan itu akhirnya sampai ke telinga Santi. Seorang kuli yang mengenalnya menceritakan bahwa Heru kini terbaring di kamar petak sempit di belakang proyek. Tanpa pikir panjang, Santi langsung datang. Saat pintu kamar itu terbuka, Heru yang sedang berbaring kaget bukan main. "Mbak Santi, ngapain kesini? Ini tempat kotor," ucapnya gugup sambil mencoba duduk. Santi tak menjawab. Ia hanya menaruh tasnya di lantai dan duduk di samping Heru, lalu mulai membuka perban di kakinya dengan hati-hati. "Kalau kamu bisa nolong aku waktu aku kesakitan dulu," katanya pelan tapi tegas, "kenapa aku nggak boleh nolong kamu sekarang?" Heru terdiam. Wajahnya memerah, antara malu dan haru. "Nanti orang-orang ngomong macam-macam, Mbak," gumamnya pelan. Santi menatapnya lama, dalam dan mantap. "Biarin. Hidup kita udah cukup susah buat peduli sama omongan orang." Keduanya terdiam. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan mengisi ruang sempit itu. Dalam diam yang sederhana, Heru menyadari sesuatu. Wanita yang dulu ia tolong kini justru menolongnya kembali, dengan ketulusan yang sama. Dan entah kenapa, rasa sakit di kakinya terasa ringan. Ada kehangatan aneh yang tumbuh di dadanya, hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Minggu demi minggu berlalu. Kaki Heru perlahan membaik, meski masih terasa nyeri jika berjalan terlalu lama. Namun yang membaik bukan hanya kakinya, hubungan antara dirinya dan Santi juga semakin erat. Kini kunjungan Heru ke rumah Santi bukan sekadar untuk membantu membeli kebutuhan bayi, tapi juga untuk berbagi cerita, tawa, dan keheningan yang menenangkan. Suatu sore, saat hujan rintik membasahi halaman kecil kontrakan, mereka duduk berdua di teras. Bayi kecil itu tertidur pulas di ayunan kain, sementara aroma tanah basah memenuhi udara. Santi menatap Heru lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Heru," suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Aku pengen ngomong sesuatu." Heru menunduk, jantungnya berdegup cepat. "Iya, Mbak." Santi menghela napas panjang. Tatapannya lembut tapi mantap. "Aku nggak cuma mau bilang terima kasih. Aku pengen kamu jadi ayah untuk anakku. Bukan karena kasihan, tapi karena aku cinta sama kamu." Heru terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap Santi yang kini menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi senyum di wajahnya tulus. Kata-kata itu menembus semua dinding ketakutan dan keraguan yang selama ini mengurung hatinya. "Mbak, aku nggak tahu harus bilang apa," jawab Heru parau, suaranya nyaris bergetar. Santi hanya tersenyum lembut, menggenggam tangan Heru dengan erat. "Kamu nggak harus bilang apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu, aku butuh kamu di sini, di hidup kami." Heru menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Perlahan, ia memeluk Santi dan bayinya bersama-sama. Dalam pelukan itu, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Wangi sabun, aroma hujan, dan kehangatan tubuh mereka berpadu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kasih. Di kontrakan sempit yang hanya diterangi lampu redup, dua hati dari dunia yang berbeda akhirnya bertemu. Tak ada harta, tak ada nama besar, hanya keberanian dan cinta tulus yang tumbuh dari luka dan ketulusan. Heru tersenyum lebar, menatap Santi dan anak kecil di pelukannya. "Aku janji, Mbak, aku akan selalu ada buat kalian." Santi membalas senyuman itu. Di matanya, tak ada lagi kesedihan, hanya ketenangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Heru merasa lengkap. Di dunia yang keras dan sering tak adil, cinta sederhana mereka kini menjadi rumah yang sesungguhnya. Awalnya, ia hanya seorang kuli